Yang sulit itu sebenarnya adalah jauh dari calon saya itu. Oh, berarti ketahuan kan. Iya, berarti sulit. Iya benar juga sih. Kita kan calon saudara. Calon saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel. Alhamdulillah narasumber kali ini saya sudah mengundangnya. Bisa diperkenalkan namanya? Nama saya Fendi. Fendi ya, asli Fendi, dari asli mana? Asli Fendi, saya asli Malang. Asli Malang ya? Asli Malang, betul. Asli Malang. Asli Malang. Kuliahnya jurusan apa? Saya kuliah kebetulan ada 2 jurusan. Yang pertama teknik kimia, chemical engineering. Yang kedua environmental engineering atau teknik lingkungan. Oh, teknik lingkungan. Iya. Betul. Kampus mana? Kampus Yang pertama untuk yang S1-nya di Universitas Brawijaya kebetulan. UB Malang berarti ya? UB Malang, betul. UB Malang, Yang untuk S2-nya di ITS. ITS, oh Surabaya. Surabaya, betul. S2 di Surabaya ya. Betul. Berarti cita-cita menjadi dosen ya? Nah, kebetulan kalau saya ambil S2 karena emang tujuannya ke sana, Mas. Karena kualifikasi dosen kan memang minimal S2. Nah, kebetulan kenapa dari S1 nggak langsung kerja, karena emang pengennya dari dulu pengen ngajar gitu. Pengen ngajar, pengen jadi guru lah. Betul. Jadi guru bukan sekolah dasar SMP maupun SMA, tapi guru mahasiswa gitu ya. Betul. Memang seperti itu. Untuk Fendi sendiri berarti dosen ya, insya Allah. Saat ini bukan dosen, Mas. Saat ini saya menjadi tutor. Tapi kebetulan ada mahasiswa juga yang saya ajar gitu, Mas. Iya. Ada mahasiswa S1 juga yang saya ajar. Mahasiswa. Ya, mahasiswa S1 juga saya ajar. Dan jurusannya pun random gitu. Nggak dari teknik kimia atau teknik aja, ada yang juga dari farmasi. Iya. Ada juga yang dari, kalau teknik industri beberapa murid teknik industri, ada farmasi, ada dari manajemen, ada juga dari sistem informasi. Ada waktu itu sempat beberapa waktu itu teknik informatika juga waktu itu. Seperti itu, Mas. Teknik informatika. Berarti dari awal lulusan SMA atau SMK? SMA. Berarti setelah lulusan SMA memang sudah berpikiran untuk mengambil jurusan tersebut ya? Sebenarnya dari SMA sih, Mas. Bukan dari SMA sih. Saya tahu saya pengen ngajar itu ketika saya S1 di semester 6. Itu pertama kalinya saya melamar di bimbingan belajar punya orang. Iya. Waktu itu saya pertama kali ngelamar, diterima, dan langsung disuruh ngajar itu murid SMP. Murid SMP kelas 8. Oh. Nah, waktu itu masih privat tuh, Mas. Masih ke rumah-rumah gitu lah intinya. Iya. Itu dan kerja di orang lain gitu. Terus dari situ saya kok ngerasa kalau ngajar ini enak gitu sebenarnya. Itu juga bingung. Kok ngajar itu kok enak ya ternyata gitu. Karena kayak bisa apa ya? Kalau misalnya kita bisa bantu orang lain itu dengan kesulitan mereka, dengan ilmu yang kita punya itu rasanya kok kayak banyak senengnya gitu. Jadi keterusan sampai sekarang menjadi guru lah istilahnya. Betul. Sebelum saya juga jadi guru, saya curhat sedikit ya. Sebelum saya jadi guru, saya niatnya untuk kuliah perkantoran. Setelah saya disuruh sama orang tua untuk ngambil jurusan, kebetulan jurusan tarbiyah, pendidikan khususnya pendidikan agama Islam. Ilmu itu selain dipelajari juga sebaiknya adalah diamalkan. Amal, benar. Karena amal. Berkahnya itu yang lebih besar sebenarnya diamalkannya itu. Iya, gitu. Benar. Tapi ada ya teman-teman kita di luar sana yang banyak, terutama jadi guru SD, SMP maupun SMA yang GTT atau honorer, karena gaji guru tidak sebanding dengan masa kuliahnya gitu. Betul. Gitu kadang. Nah, cuman ada beberapa yang berpendapat bahwa nggak apa-apa gaji saya sedikit, yang penting saya menyebarkan kebaikan, yang penting kita ikhlas karena Allah gitu. Kalau menurut Mas sendiri bagaimana? Kalau untuk saya sendiri pertamanya kalau saya kan ngajarnya SD kan, pertama masuk 500.000 gaji per bulan 500. Waduh, nggak cukup. Anak saya yang pertama Rizky.
Raffiski ya, Nah, Raffiski benar. Kan Oh, kita, hafal ya. kan kita kan kan kita kan calon saudara. Calon saudara. Mas Allah, ternyata ini calon saudara saya ya. Kok Nah, bisa ya itu. calon saudara? Sebelum kita lanjut di sana, kok bisa calon Nah, saudara? Gitu. Kebetulan Mas. Heeh. Iparnya saya gitu ya. Nah, jadi Mas Udin ini Iya. adalah kakak suaminya dari kakaknya calon saya gitu. Kalau ini narasumber luar biasa ini, ternyata kebetulan Kebetulan ini adalah calon saudara. calon saudara, alhamdulillah. Gitu Iya iya, jadinya. terus. Nah, itu Raffiski. Waktu itu Raffiski umur berapa, Mas? Waktu ngajar pertama. Mengajar pertama itu masih kecil itu, tapi kecil. masih Itu belum 500 bisa ribu jalan. waktu itu, Mas. Kalau belum bisa jalan itu umur berapa lupa saya. Itu awalnya. Masih belum setahun, Mas, berarti. Ya. Kurang lebih segitu. Enggak usah keluar, wes. Bukan masalah keuangan, bukan masalah gaji. Tapi berkahnya. Berkahnya iya. Iya. Setelah saya tahu dari beberapa pengalaman dan juga pengalaman yang di sekeliling saya, teman-teman saya, teman-teman guru, terus kasih tahu gini-gini. Nah, terus sambil curhat kan, sambil mengingatkan teman-temannya, mengingatkan diri saya juga. Pak Udin, sebaiknya kita ikhlas, jangan mandang di situnya gitu kan. Jangan mandang di situnya. Sebenarnya saya pengen ikhlas tapi kok sulit ya gitu kan, sulit. Kenapa? Karena yang saya bingungkan, pulang ngajar dari sekolah ini itu bingung saya, beli susu, beli beras, keperluan rumah tangga itu agak sulit. Iya. Cari sampingan saja, Pak Udin, nggak apa-apa, cari sampingan. Di samping guru cari sampingan nggak apa-apa. Ya nggak masalah ya, saya kerja nggak masalah, yang penting tidak mengganggu waktu ngajar gitu. Terus lama kelamaan betah menjadi guru, lama kelamaan akhirnya saya belajar di situ, menjadi kepribadian saya untuk menjadi ikhlas. Sampai sekarang ya alhamdulillah. Jadi memang tidak ada rencana dari awal berhenti jadi guru kan, Mas? Tidak ada. Tidak ada ya. Sama sekali nggak ada. Iya, walaupun kan tetap juga naik juga penghasilannya dan ada ditambah sampingan juga. Sampingan iya. Mas Udin baru pertama kali ngajar tahun 2018. 2018. Sebelumnya yang ngafe. Sebelumnya ngafe itu berapa tahun, Mas, dapat yang ngafe? Kurang lebih berapa ya? 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3. Oh, lumayan lama juga ya. Lulus kuliah tahun 2011 lulusan SMA, setelah itu kuliah. Kan saya kuliah di Piman dulu, nggak cocok. Akhirnya keluar, resign dari kampus, pindah langsung di Malang. Tahun 2013 UMM. 2012 ya. 2013. UMM 2013. 2012 itu cari kerja untuk cari uang untuk masuk kuliah. Akhirnya dapat kerja, setelah kerja langsung kuliah 2013 sampai 2018. 2018 setelah lulus kuliah langsung dipanggil untuk menjadi guru. Oke. Dipanggil jadi guru, berarti jadi Mas guru. tidak melamar? Sempat lamar ke beberapa sekolah, termasuk sekolah yang saya ajarkan sekarang itu lamar juga di situ. Sekarang di SDN Bareng 1, Mas ya. Kelas berapa sih yang diajar? Kelas semuanya. Iya semuanya, kan 2 rombel, jadi 2 guru. Kelas 1, 2, 3 saya, terus yang teman satunya itu 4, 5, 6. Oke. Rencana proses pernikahannya insya Allah bulan berapa? Insya Allah bulan Juli. Bulan Juli. Nah, setelah nanti selesai pernikahan, berarti rencananya tinggal di Malang atau mungkin di daerah lain? Rencananya nanti adalah kemarin sudah diskusi sama keluarga, 2 keluarga gitu ya. Diskusi bukan dengan keluarga besar tapi dengan calon saya sendiri, Mas, terutama. Iya. Itu dan disetujui juga dengan orang tua nantinya. Jadi sudah diskusi panjang lebar, nanti keputusannya adalah ke kota lain. Bukan kota lain. Ya, bukan di Malang. Nanti Makassar. Spesifiknya adalah ibu kota. Ibu kota. Ibu kota Indonesia. Jadi nanti Kalimantan sekarang ibu kota belum dipindah ya? Masih belum. Tapi itu pindahnya adalah kebetulan ke Jakarta, mengikuti di mana calon saya kerja di sana gitu kebetulan. Karena iya. Dia kebetulan sudah pegawai tetap, sedangkan kan saya wirausaha. Jadi kebetulan saya yang lebih fleksibel, jadi saya bisa mengikuti dia gitu. Iya. Itu sih, Mas, kayak gitu. Berarti calonnya kan kerja nggak bisa ngatur waktu ya, karena kan kerja langsung di perusahaannya ya. Betul.
kebetulan sudah jadi pegawai tetap di sana, sudah Iya. kerja 2 tahun jadi pegawai tetap. Jadi kalau misalnya harus pindah mengikuti saya, otomatis ini sayang ininya di status pegawai tetapnya gitu. pegawai. Kenapa Oh iya, tentu benar. belum tentu nanti dapat kerja yang senyaman itu, sebaik itu gitu. Maksud saya seperti itu juga sih Mas. Dan Iya. saya juga ya nggak melarang dan nggak meminta dia untuk mengikuti saya gitu. Iya, berarti nggak paksa lah. Nggak kepaksa. Nggak Jadi paksa. realitanya seperti apa, jadi Hmm. realistis. Kalau saya memang tipenya realistis gitu. Gitu maksudnya. Iya ya. Sampilan, ayo. Nah, boleh Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ternyata gitu ya ceritanya. Iya. Pengalaman yang seru selain menjadi guru itu apa sebelumnya? Oh, saya Pengalaman seru ya Mas ya. iya. Dalam kerjaan atau gimana? Ya dalam proses perkuliahannya itu. Perkuliahannya. Apakah mungkin sambil kuliah itu sambilan kerja gitu? Oke. Saya tuh pertama kali kerja emang tahun 2016, di mana saya itu masih semester 6 kuliah. Iya. Itu udah mulai ngajar dan ya sampai sekarang itu sih Mas. Dulu pernah sih di semester 5 karena ngelihat anak-anak di himpunan mahasiswa itu, mereka banyak sekali yang punya usaha, kayak buat usaha ini, buat usaha itu, karena waktu itu lagi booming Instagram itu untuk jualan emang waktu itu. Tahun 2015. Nah, saya juga ikut-ikutan usaha, waktu itu usaha konveksi. Iya. Nah, kebetulan usaha konveksi, adik saya kebetulan waktu itu juga banyak kenalan di bidang konveksi. Jadi selama setahun itu pernah menggeluti di bidang konveksi itu sih, tahun 2015 itu. Tapi saya rasa ternyata untungnya nggak sebanyak yang saya kira gitu waktu itu. Untungnya nggak sebanyak yang saya kira dan kerjanya lumayan berat juga. Jadi ya udah, saya putuskan untuk sudah wis konveksinya udah cukup lah gitu. Nanti saya kok lebih kok pengen yang lain gitu. Iya. Terus akhirnya nemulah lowongan kerja bimbingan pelajar ini gitu. Sampai sekarang akhirnya. Sampai sekarang ya. Berarti waktu pas proses kuliah itu nemunya pas semester berapa? Waktu ini ya, mau mengajarnya. Iya. Mengajarnya itu semester 6 awal. Itu pertama kali ngajar itu semester 6 awal itu. Semester 6. Awal semester 6 berarti. Iya, dapat. Itu kan pas KKN juga ya? Belum ya? Proses KKN atau KKN? KKN saya di semester 7. Iya. Semester 7 Mas, tapi waktu itu cuma semester 8 saya Mas. Semester 8 karena telat waktu itu. Bukan telat karena belum mengambil matkulnya, tapi teman saya itu kebetulan di semester 7 itu dia berangkat haji. Teman saya yang KKN itu, Masya Allah, partnernya ya. Jadi teman saya itu kebetulan berangkat haji, jadi harus nunggu sampai ke semester 8, mundur ke semester 8 gitu. Dan semester 8 sekaligus sama skripsi juga, KKN plus skripsi, jadi double di semester 8 emang. Iya. Gitu. Nah itulah, jadi seperti itu ceritanya. Semester 6 ngajar, semester 7 juga ngajar. Gitu. Sampai sekarang ngajar ya? Iya. Apakah pengen keluar dari ngajar atau masih tetap sampai nantinya? Nah, ini cerita lucunya nih Mas. Jadi waktu itu semester 6 7 itu ngajar di orang lain lah intinya. Iya. Nah, saya ngerasain kerja di orang lain itu nggak punya kuasa sendiri lah intinya Mas. Karena kita tuh ngasih kemampuan segini, kita ngasih ilmu segini, tapi dapatnya itu cuman segini gitu. Ya sama kayak permasalahan tadi itu Mas, Iya. hampir sama lah. Terus pernah sekali itu saya tuh ngajar ini Mas, ngajar itu jaraknya dari rumah saya sekitar 10 km. Pulang pergi berarti 20 km. Pulang pergi 20 km, ngajarnya 90 menit, dan itu fee-nya cuma 30.000. 30.000 dan itu kelas 2 SMA Mas. Pelajarannya udah sangat, menurut orang-orang banyak pun kelas 11 itu sulit pelajarannya gitu. Iya, kimia juga pernah sampai di bawah itu jadinya. Jadi benar-benar pernah sampai di bawah kayak gitu, sampai benar-benar capek kayak gitu tuh pernah itu Mas, gitu selama setahun awal itu. Dari situ saya mikir nggak mungkin saya kerja di orang terus kalau kayak gini gitu, pasti capek sih.
Iya, Nah, kalau mengikuti orang, ikut orang itu capek banget. capek. Karena kan kita nggak bisa menentukan income kita gitu. Iya. Mereka yang menentukan, Iya, aturannya juga dari mereka. Udahlah dari situ akhirnya buka usaha sendiri akhirnya dengan harga sendiri, dengan aturan sendiri. Ya kebetulan alhamdulillah karena saya sudah belajar setahun dari orang lain, jadinya saya tinggal ATM lah istilahnya, ATM. amati tiru modifikasi, cuman sekitar itu aja sih. Itu mas intinya ceritanya. Sambil makan. Ya. Berarti untuk ngajar itu mulai Senin sampai hari Jumat. Kayak mas. Nah, ngajar. Saya itu kan bukan ngajar di sekolah mas. Ngajar tuh muridnya dapat dari bimbingan belajar saya sendiri. Carinya melalui sosmed ya, sosial media ya. Iya, saya media. Kayak WA bisnis. Gitu. Iya, WA bisnis terus Instagram juga. Instagram. Jadi tergantung berapa muridnya yang dibawa sih mas. Kalau misalnya lebih banyak ya, berarti ngatur jadwalnya itu bahkan Sabtu Minggu aja dapat jadwal juga gitu. Sabtu Minggu juga gitu. Gitu. Sabtu Minggu. Iya, ini tadi aja baru selesai ngajar juga mas. Ini barusan. Mau kesini tadi ngajar juga, ngajar TOEFL kebetulan tadi barusan. Di ruangan atau online? Online. Nggak pernah di ruangan, online tok berarti. Pernah setahun sebelum waktu berangkat ke Surabaya punya kelas. Iya. Kebetulan pakai rumahnya ayah yang nganggur, saya pakai untuk kantor. Iya. Kebetulan di sebelahnya itu ada SD. Dan kalau di Malang kan di mana-mana banyak sekolah tuh mas ya, SD ada, SMP ada. Jadi waktu itu tahun pertama sudah ada 15 murid. 15 murid. Cuma tahun pertama aja, habis itu saya ke Surabaya, ditutup lagi. Sekarang belum ada rencana buat buka lagi sih. Soalnya masih apa ya? Pandemi gitu ya. Pandemi. Tapi kan udah 100%. Kuliah juga mulai tanggal 17 kemarin udah 100%. Ya, mahasiswa masuk. Nah itu, nanti pengennya emang kelas lagi tapi karena berbenturan dengan ini apa namanya rencana nikah ini. Oh iya benar. Itu masih belum kepikiran juga. Iya, ini seru nih. Mungkin setelah nikah juga nanti akan saya wawancarakan lagi menjadi narasumber karena sebelum nikah saya tanyakan dulu. Ya, mungkin bisa banyak pelajar juga. sebelum nikah saya tanyakan dulu. Nanti kalau setelah nikah insya Allah kita ngonten lagi. Gimana sih perasaannya ketika mungkin ngurus itu untuk persiapan pernikahan? Sibuk apa enggak sih? Penasaran, mungkin saya juga mau ngurus. Bukan mas sudah nih. Oh iya sudah ya. Nanti syukur diingatkan. Kalau nggak ingat mungkin anaknya udah mau 3 loh. Udah mau 3 loh. Amin, iya alhamdulillah. Ya gimana perasaannya? Perasaannya sibuk sih mas, sibuk. Mengurus ini itu gitu ya. Dan yang bikin berat itu adalah calon saya itu nggak di sini. Yang pertama itu. Calon saya emang nggak di satu kota dengan saya, jadi istilahnya itu LDR lah, long distance relationship, dan ngatur ini itu serasa lebih berat daripada biasanya karena kan kita butuh support juga gitu mas. Butuh support dari pasangan kita juga. Nah, mungkin kita bisa ini sendiri kan, kerja sendiri gitu ya, tapi harus tetap ini sih apa namanya, tetap bisa mengendalikan ini sih apa namanya, ngatur waktu ngatur apa namanya, apa yang harus dikerjain itu dibagi-bagi gitu. Kayak gitu sih, walaupun ya emang lumayan berat karena kan jarak jauh juga kan saya tuh gitu. Pernah ya mungkin nyambangi ke sana jalan-jalan, pernah ya? Pernah, waktu di kemarin saya kebetulan ada acara di sana sama teman saya kuliah S1 baik banget. Terus udah dari lama mas pengen apa namanya jalan-jalan ke sana. Iya, pengen ketemu sama dia sebenarnya, teman saya tuh pengen ngomongin bisnis gitu loh. Ngomongin bisnis karena dia waktu itu ke Malang, rencananya mau ke Malang tapi nggak jadi. Waktu itu dia mau ke Bromo terus sekalian nanti ngomongin bisnis di Malang, ternyata nggak jadi karena Bromonya tutup waktu itu. Jadi dia akhirnya ke Bali ketemu cowoknya di sana. Ketemu cowoknya di Bali sana, terus nggak jadi ketemu. Nah saya yang apa namanya ke sana lah akhirnya
nemuin apa namanya teman saya, teman baik, sahabat mas. Dulu waktu skripsi itu kan saya tuh di S1 tuh skripsinya bisa kelompok 2 orang gitu. Nah kebetulan saya sama dia nih gitu, teman saya yang ini sahabat jadi intinya itu. Iya. Nah terus akhirnya ke sana ngomongin itulah bisnis, pengen ngomongin bisnis. Kebetulan dia di Tangerang, jadi karena calon saya itu kebetulan di Jakarta, jadi bisa sekalian mampir ngunjungin dia sekalian gitu. Tuh ceritanya kayak gitu. Iya, Pernah iya. ke sana sih itu memang. Apa sih yang paling ribet pas ngurus untuk surat-surat pernikahan, mungkin berkas? Sebenarnya kalau RT RW itu cukup mudah mas ya, karena sekarang RT RW saya lihat sudah mulai membaik ininya apa namanya kepengurusannya. Iya. Dari daerah saya pun seperti itu RT RW-nya. Dari kelurahan juga cukup cepat pelayanannya sekarang. Dari KUA juga alhamdulillah lumayan cepat. Jadi yang sulit itu sebenarnya adalah jauh dari calon saya itu. Oh, berarti ketahuan kan? Iya, iya, iya. Berarti sulit. Iya, ya, iya benar juga sih. Kan saya sudah mikir juga apa namanya, udahlah ini jauh-jauhan ini waktu sebelum nikah aja gitu. Iya. Nanti setelah nikah kalau Sabar ya, ya, ya. iya sabarin aja wis Iya, gitu. Iya. Semangatin aja nanti setelah Iya, nikah benar. deket terus gitu. Karena ya susah lah kalau udah nikah nggak deket gitu. Iya, benar. Nggak semua orang bisa sih maksudnya. Iya. Ya, mangga semangat. Iya. Oke. Ini kegiatan setelah ini apa lagi? Mungkin ngajar ya? Hari ini maksudnya. Mas? Hari ini kebetulan hari Minggu. Kemarin yang waktu sibuk itu waktu ngajar yang persiapan masuk kampus itu, tapi anak-anak semuanya sudah ujian semua. Mungkin hari ini cuma ngingetin ke anak-anak aja sih. Kalau misalnya nanti hasilnya nggak sesuai dengan yang dimau ya sudah legowo aja. Atau juga masih ada ujian yang mandiri, ujian masuk kampus yang mandiri itu mas. Jadi nanti kalau misalnya mau les yang mandiri lagi silakan menghubungi saya lagi, maksud saya gitu. Iya. Cuma mau ngingetin ke anak-anak aja seperti itu. Otomatis kan ini guru. Kalau ada CPNS masuk nggak? CPNS. CPNS. Pernah ikut apa? CPNS Nggak pernah nyoba sekali, tapi waktu itu karena saya emang waktu itu kuliah, saya kuliah dan waktu itu saya banyak banget tugas mas. Jadi ada satu administrasi yang selip kalau nggak salah. Iya. Itu kebetulan dan saya nggak ngerti sama sekali. Itu harus datang ke kantornya, kebetulan ke kantor kementeriannya di kota itu. Jadi waktu itu Surabaya, harus datang ke sana ke kantor Kementerian Perindustrian yang di Surabaya. Dan itu satu step itu saya yang miss sebenarnya di situ. Iya. Kalau nggak datang itu ternyata kebetulan dokumennya tidak dianggap sah seperti itu waktu itu. Jadi kan CPNS itu ada yang online full gitu mas ya. Iya. Ada yang full online, ada yang harus datang ke kantor juga untuk verifikasi gitu. Nah, waktu itu saya daftarnya di Kementerian Perindustrian. Nggak tahu kenapa kok harus verifikasi ke kantornya gitu. Saya juga nggak tahu. Nah, karena missnya di situ jadinya tidak lolos. Mau mengajukan banding juga tidak bisa, ternyata ditolak gitu. Jadi ya itulah CPNS itu seperti itu. Tapi emang saya emang nyamannya itu emang ini sih. Nyamannya itu bisa menentukan waktu sendiri, fleksibel itu. Ya waktu itu ini mas apa namanya nggak bisa kembali gitu. Jadi kalau misalnya kita setiap hari itu enjoy, nggak akan apa namanya nggak akan terbebani gitu dengan hidup gitu. Iya, itu sih enak sih kalau kayak gitu. Bisnis kan fleksibel. Dari dulu emang gitu sih mas, saya mas pengen menikmati dari hasil sendiri kalau bisa gitu. Nggak pengen apa ya minta dari orang lain gitu loh mas. Kalau saya nggak minta, saya pengen penghasilan darimu tak makan. Enggak. Iya itu sah-sah aja kayak gitu. Itu juga nggak salah juga. Kalau sama istrinya sekarang, dulu kenapa kok yakin sama istrinya yang sekarang? Al yakinu la yuzalu bisyaki, karena keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Waktu MTS saat itu, MTS itu niat bagaimana caranya saya harus menikah dengan orang luar daerah. Kan akhirnya kan dapatnya berbeda daerah iya, berbeda jurusan iya, berbeda kampus iya, terus yang terakhir berbeda jenis kelamin. Alhamdulillah ya dapat juga. Kalau yang terakhir paling penting itu penting ya. Paling terakhir itu penting gitu. Iya. Sambil makan gitu. Oh iya. Ngomong-ngomong kalau Fendi gimana? Pertama kali kenal, saya nambahin dia di Facebook mas.
Iya. add friend di Facebook, tambahkan teman di Facebook. Tapi di confirmnya itu lama. Jadi sepertinya sebulan. Iya. Saya udah lupa banget Mas. Kapan nambahin dia teman? Alasan saya nambahin dia teman karena dia orang Malang Iya. pertama. Dan saya lihat kok kuliahnya di UB. Emang kan saya suka Mas nambahin orang di Facebook lawan jenis gitu kan, karena waktu itu kebetulan saya juga udah mikir saya juga harus punya nih gitu. Iya. Karena kebetulan waktu itu saya juga barusan putus sama yang sebelumnya. Sebelumnya saya ada juga sama anak Malang juga lah pokoknya. Iya. Udah putus, lalu saya pengen cari lagi. Udah deketin dua orang, tapi saya nggak yakin saya suka mereka ternyata gitu. Iya. Saya nggak yakin saya suka mereka. Tapi itu nambah-nambahin lah temen di Facebook gitu. Terus udah lama banget Mas kayaknya Mas. Nunggu nambahinnya sekarang, di confirmnya itu masih apa? Paling mungkin 1-2 bulan iya gitu. gitu, 1-2 bulan gitu. Terus akhirnya? Terus saya udah lupa banget, udah nambahin dia tuh, udah lama, udah ini siapa gitu juga nggak tahu. Iya. Di confirm, terus waktu itu dia pesan duluan gitu. Karena ngeliat profil saya mungkin ya. Iya. Karena profil saya kan ada edupreneur tuh. Edupreneur. Jadi dia tuh tanya, edupreneur di mana Kak gitu. Sesimpel itu aja dia tanya tuh. Terus tiba-tiba saya bilang, oh ini kebetulan di usaha saya sendiri Mbak gitu. Nah dari situ panjang chatnya. Iya. Panjang terus sampai padahal ya itu sampai hari ketiga. Sampai terketuk hatinya. Hari ketiga aja udah telepon. Iya. Hari ketiga aja udah telepon lah pokoknya Mas, sampai berjam-jam gitu. Dapat seminggu udah lumayan akrab, dapat 2 minggu dia bilang kalau mau ke Malang gitu. Dari 2 minggu dia bilang kalau mau ke Malang ketemu gitu. Yaudah. Saat itu dia di Jakarta atau Surabaya? Di Jakarta. Oh. Jakarta, sudah di Jakarta Mas waktu itu. Awal tahun kemarin. Jadi pertama kali kenal tuh awal tahun kemarin. Jadi, tahun 2021. 2022. Oh iya. Sorry, awal tahun ini. Ini kan 2022. Iya, berarti awal tahun ini. Iya. Awal tahun ini berarti. Januari 2022 ketemunya. Berarti baru lah. Berarti baru bener. Kirain beberapa tahun. Ternyata iya. Oh. Ya itu, saya juga mikir ternyata cocok gitu. Cocok gitu. Aneh juga gitu. Saya yang aneh biasanya itu yang cocok, yang nggak aneh biasanya nggak cocok. Bener-bener gitu. Jadi ya gitulah pokoknya lah. Akhirnya ya itu ceritanya kayak gitu Mas. Sampai akhirnya dia ke Malang akhir Februari ke Malang sampai awal Maret. Itu ketemu pertama kali. Terus habis itu masih lanjut terus sampai yang saya ke sana itu akhir Maret sampai awal April. Terus kemarin dia akhir April sampai awal Mei juga, hari raya Idul Fitri juga datang ke sini juga. Nanti akhir minggu depan sepertinya juga ke Malang juga mengurus apa namanya. Kan waktu itu emang saya nggak mikir nikah Mas tahun ini Mas. Saya nggak mikir nikah. Ini yang ngajak siapa nih nikah? Nah, kan ini nih spoilernya tuh, saya emang nggak kepikiran nikah tahun ini Mas. Tahun ini emang nggak kepikiran nikah sebenarnya awalnya. Tapi nggak tahu kenapa di bulan November tahun 2021 saya tuh kepikiran nabung Mas gitu. Kepikiran nabung, nggak tahu buat apa wis gitu. Pokoknya aku mau nabung aja gitu. Karena aku sebelumnya itu nggak pernah nabung Mas. Uang dihasilkan selalu habis untuk makanan, uang dihasilkan selalu habis untuk barang, uang dihasilkan selalu untuk apa yang lain kayak gitu. Pokoknya nggak pernah mikir nabung sama sekali wis. Nah terus November 2021 kenapa kepikiran nabung, nggak tahu juga kenapa tuh gitu. Malah yang nggak kepikiran nikah juga 2022 ini gitu. Iya. Kalau ternyata Januari ketemu sama calon saya itu, terus baru kejawab lah, oh berarti emang udah dibelokkan ke sini aku nabung itu gitu. Tiba-tiba kayak gitu. Aneh juga sih. Karena ini guru teman-teman. Gurunya mahasiswa, alhamdulillah. Kalau saya guru SD. Ya udah teman-teman ya, cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat dan juga terhibur. Salam Bangkin XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asia.